Welcome back semuanya, kembali lagi ke channel aku bersama Peter Pietro. Di video kali ini adalah video dalam rangka merayakan 100 subscriber yang aku terima. Sebelumnya aku mau terima kasih kepada seluruh subscriber yang telah subscribe. Awalnya masih cari bahan, rencana mau bahas apa di video kedua aku ini. Tapi ya setelah pikir-pikir panjang, kita akan saling membahas untuk MCU yang akan datang di tahun 2025 nanti. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2025 ini adalah merupakan salah satu bentuk angka tahun yang besar 20 dan 25. Jadi pasti mungkin dari dunia industri entertainment pasti akan memberikan sebuah project, sebuah karya apa yang luar biasa di tahun besar ini. Salah satunya adalah dari MCU ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung bahas MCU di tahun 2025. Yang pertama ada Captain America Brave New World. Jadi kita sudah melewati phase-phase yang diberikan oleh MCU. Sampai hari ini kita sudah ada di phase 5, di mana terakhir phase 4 itu ditutup dengan film Black Panther Wakanda Forever. Film yang sangat mengenang dari sosok Chadwick Boseman kita, Our King. Dan dilanjutkan pengumuman tepatnya itu pada tahun 2022 di San Diego Comic Con, yaitu Phase 5 dan Phase 6. Seperti biasa, ini hanya dijadwalkan dan resmi diumumkan pada saat itu oleh Presiden Marvel Studios kita, Kevin Feige. Jikalau sesuai dengan pengumuman dari Kevin Feige, Captain America Brave New World itu sebenarnya ditayangkan, dijadwalkan pada tanggal 2 Mei 2024 beserta dengan film-film lainnya, Thunderbolts, Daredevil. Jadi semuanya diundur sampai di tahun 2025 nanti. Memasuki zona Phase 5 dibuka dengan Ant-Man and the Wasp Quantumania, dilanjutkan dengan Guardians of the Galaxy Vol 3, lalu ada film seriesnya Secret Invasion di Disney Plus, ada Loki Season 2, dan di akhir tahun kita disajikan The Marvels beserta dengan What If Season 2, film series Echo di Disney Plus, dan Deadpool and Wolverine di pertengahan tahun 2024 ini. Baru lagi tahun depan 2025 Captain America Brave New World. Tanggalnya tepat sekali dengan tanggal hari kasih sayang, yaitu 14 Februari 2025. Captain America Brave New World ini sequel dari film Captain America sebelumnya, dari yang 1, 2, dan 3. Bagi yang sudah tahu bagaimana si Sam Wilson bisa menjadi seorang Captain America gitu. Sebenarnya banyak yang kayak nggak rela gitu, kenapa dia bisa jadi Captain America. Aku oke-oke aja sih. Kita tahu ini adalah Joaquin Torres yang di-cast oleh Denry Ramirez, yang dulunya memang kerjasama satu tim berperan untuk misi dengan Sam Wilson di film seriesnya The Falcon and the Winter Soldier. Jadi sekarang di Captain America dia bisa dibilang menjadi salah satu karakter penting untuk menggantikan posisi dari Sam Wilson yang dulunya sebagai The Falcon, dan dia mungkin akan menjadi penerus seorang The Falcon. Thaddeus Ross, siapa yang tidak kenal? Dia muncul di trailer juga. Bisa dibilang disorotkan terus. Dia merupakan salah satu pimpinan Angkatan Darat Militer karena telah menjadi Menteri Luar Negara Amerika Serikat, dan memang waktu itu bekerja erat pada perjanjian yang Sokovia. Memang si Ross ini itu salah satu orang yang sebenarnya harus take responsible karena dari eksperimen yang membuat Bruce Banner menjadi seorang Hulk. Yes, lebih tepatnya ada di film The Incredible Hulk. Gak tahu bagaimana kenapa dia bisa jadi Red Hulk, tapi jangan bingung kenapa Ross yang pertama ini berbeda dengan di trailer yang ditunjukkan di Captain America Brave New World. Ross yang dulu telah berpulang ke sisinya pada tahun 2022 kemarin disebabkan karena kanker prostat. Jadi mau tidak mau MCU menggantikan perannya dan di-castlah Harrison Ford untuk menggantikan dia sebagai Thaddeus Ross. Bisa dibilang salah satu aktor senior lah, bisa masuk ke dalam MCU. Rest in peace, William Hurt. Mungkin benang merah Captain America Brave New World ini itu lebih fokus ke Glacier yang sangat mencolok sekali muncul dari permukaan. Seperti yang kita kenal itu adalah Tiamat. Apa ini? Disebabkan oleh Eternals di film Eternals. Jadi mungkin nantinya mereka akan saling berkoalisi untuk mencari tahu atau mendapatkan muncul tiba-tiba gitu. Diketahui dan dicek, ya itulah akan menjadi sebuah chaos di dalam negara Amerika Serikat. Mungkinkah nanti Sam yang akan bertarung sendirian dengan Red Hulk? Atau mungkin MCU akan menyajikan beberapa cameo lagi, munculnya plot twist yang membuat kita para fans Marvel ini akan ngecengang-cengang lagi di bioskop nanti pada saat menontonnya. Semoga Captain America 4 ini, Brave New World, bisa memberikan yang terbaik. Next, Thunderbolts. Di sini tertulis dari Marvel Comics-nya. Sebenarnya Thunderbolts ini salah satu kelompokan yang dibentuk oleh Masters of Evil. Bagian dari plot jahat yang kemudian berevolusi menjadi pahlawan sejati dan mereka bertarung bersama gitu dalam satu tim. Layaknya seperti Avengers. Juga sempat sudah kubahas di shorts di YouTube.
Bagi yang belum lihat, beberapa tokoh yang berperan penting dan menjadi tokoh utama di dalam film Thunderbolts. Yang pertama yaitu adalah Yelena, saudari dari Black Widow Natasha Romanoff. Pertama kali dia debut itu memang di filmnya Black Widow dan dilanjutkan dengan film seriesnya yaitu Hawkeye. Yang kedua ada Alexei. Di sini dia perannya sebagai sebenarnya ayah tiri gitulah dari si Yelena dan Natasha ini. Dia dikenal dulunya sebagai Red Guardian. Dan dia memang memiliki kekuatan super gitu. Alexei juga pertama kali debut itu di film Black Widow. Dilanjutkan dengan Taskmaster, yang sekarang bergabung sama Thunderbolts. Dulunya adalah villain dari Black Widow di film Black Widow itu. Terus ada Ghost. Ghost ini salah satu villain di filmnya Ant-Man US Agent. Dia ini pertama kali debutnya itu memang di film series juga, The Falcon and the Winter Soldier, Disney Plus. Salah satu tokoh yang menggantikan perannya Captain America. Karena Captain America kan Steve Rogers kan udah menua ya, terakhir di film Avengers Endgame waktu itu. Dan dia berikan shield-nya kepada si Sam. Lalu pemerintahnya mau seseorang yang memang benar-benar bisa menglead pemerintahan negara dan dijabat sebagai Captain America. Sementara yang terakhirnya kita kenal sebagai US Agent. Boleh ditengok di film seriesnya bagi yang belum. Orang tua kita, Bucky Barnes with the Winter Soldier. Ini masa-masa debutnya pertama kali itu di film The Captain America pastinya, The First Avengers. Temannya si Steve dulu. Dan sekarang juga. Lalu dia muncul lagi sebagai villain di filmnya Captain America and the Winter Soldier. Captain America yang kedua. Lanjut sampai Captain America Civil War. Terakhir dia sadar dan berteman lagi dengan Steve. Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Dan dilanjutkan terakhir seriesnya The Falcon and the Winter Soldier. Mungkin hari ini kita nggak bisa panggil dia The Winter Soldier lagi karena dia bukan lagi terpengaruh oleh Hydra. Sempat dapat nama julukan The White Wolf waktu di Avengers Infinity War. Sekarang mungkin kita bisa panggil Bucky Barnes saja atau White Wolf masih bisa lah karena masih ada vibranium di lengan kirinya. Valentina. Valentina ini cukup meresahkan juga tokoh karakter ini. Atau jahat, baik atau buruk gitu. Pertama kali debutnya itu di film seriesnya The Falcon and the Winter Soldier. Dilanjutkan dengan film Black Widow. Sempat muncul juga di Black Panther Wakanda Forever. Dan terakhir di Thunderbolts ini. Karakter yang sangat meresahkan menurut aku. Nah, jangan dia pula yang menjadi villain utama di film Thunderbolts. Bob. Siapa ini Bob? Sudah di-spill sedikit teaser trailernya. Sesuai dengan Marvel Comics-nya itu dikenal sebagai Sentry. Mungkinkah dia benar akan menjadi seorang Sentry di film Thunderbolts? Memang masih belum ada gambaran benang merah dari Thunderbolts ini. Siapakah villain utamanya? Kita bersiap-siap saja. Semoga Thunderbolts ini tidak mengecewakan. Tanggal 2 Mei 2025. Thunderbolts. Next, The Fantastic Four First Steps. Ini 25 Juli 2025. MCU menyajikan sebuah keluarga pertama dari Marvel. Awalnya judulnya memang Fantastic Four aja, terakhir diganti menjadi The Fantastic Four First Steps. Memang di sini tidak banyak overview mengenai film ini, cuma hanya dibilang film ini sudah dalam produksi dan syuting semenjak dari setelah pengumuman Hall H San Diego Comic Con sampai hari ini. Diambil dengan latar film yang futuristik dan terinspirasi pada tahun 1960-an gitu. Pedro Pascal akan menjadi Mr. Fantastic, Reed Richards. Vanessa Kirby yang akan menjadi Invisible Woman or Susan Storm. Dan ada Ebon Moss yang akan berperan sebagai Ben or The Thing kita bilang. Terakhir ada Joseph Quinn sebagai Human Torch atau saudaranya dari si Sue Storm yaitu Johnny Storm. Ada sedikit tease bahwasannya nanti Galactus ini akan menjadi salah satu villain di filmnya The Fantastic Four First Steps. Belum bisa bicara panjang, teaser atau posternya pun belum. Lagi benar-benar persiapan dengan baik syutingannya. Intinya biarkan mereka memberikan yang terbaik di Fantastic Four First Steps. Nah, itulah singkat cerita mungkin yang bisa aku bahas, yang bisa aku share sedikit mengenai MCU di tahun 2025 ini. Dan itu masih film-film besarnya ya. Mungkin nantinya aku akan bahas film seriesnya di tahun 2025 itu. Ada Ironheart, Daredevil, Born Again. Yang belum nonton Daredevil boleh nonton dulu di Netflix. Disney udah ada sih, Disney udah ada. Sambil menunggu 2 bulan sampai 3 bulan menuju tahun 2025. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Simpan uangnya baik-baik. Persiapkan segala dress code, atur jadwalnya dengan baik. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Atau mungkin ada yang mau dibahas, boleh coba komentar dan follow Instagram aku. Sampai ketemu di video selanjutnya yang akan nanti kita bahas. Bye-bye!